Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita, sahabat kami, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram, Tengku Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa ikuti kajian beliau. Yang tidak bisa, jangan ketinggalan ikuti kajian online beliau di channel Ustadz Damanhur Abbas Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq. Harisun 'alaiha wa aujaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli, amma ba'. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat Isya, salat tarawih yang dirahmati Allah. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat Isya beserta salat tarawih. Ini merupakan salah satu nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Dikarenakan banyak di antara saudara kita, orang yang kita cintai, Ramadan kali ini mereka tidak bisa berkumpul dengan kita, mereka tidak bisa berbuka puasa dengan kita. Dikarenakan Allah telah memanggil mereka. Maka oleh sebab itu, maka senantiasalah kita memanjat dan memuji atas kehadiran Allah, atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita menjadi senantiasa hamba yang bersyukur terhadap nikmatnya. Semoga setiap untayan langkah kaki kita saat kita melaksanakan salat ini akan memperberat mizan kita nanti di hari akhirat. Akan membuat kita, akan membuat amal-amal saleh yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara berpuasa. Di antara yang paling jelas, Rasul mengajarkan kepada kita bahwasanya puasalah kamu dikarenakan kamu melihat bulan. Ini merupakan suatu perintah sebagaimana juga yang diriwayatkan di dalam hadis Tirmizi bahwasanya berpuasalah kamu dikarenakan semuanya berpuasa dan berbukalah kamu dikarenakan semuanya berbuka. Ini merupakan salah satu indikator bagaimana cara berpuasa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Maka jangan pernah kita meninggalkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Sebagaimana yang dikatakan bahwasanya lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Malamnya itu terang benderang, tidak pernah terjadi kegelapan sedikit pun apabila seseorang tersebut mau berpegang teguh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin jemaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Pada malam yang berbahagia ini saya dimintakan oleh BKM untuk memberikan tema tentang renungan tentang kematian. Kematian merupakan salah satu fenomena dalam kehidupan manusia. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui di mana dia akan mati, kapan dia akan mati, sebab apa dia akan mati. Ini merupakan salah satu fenomena yang belum bisa dipecahkan sampai dengan hari ini. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita melihat firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 185, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Di sini Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Namun kita tidak tahu kapan kita itu akan mati. Bahkan
Ajal kita itu sudah tertulis kapan kita akan mati dan di mana kita akan mati. Oleh sebab itu, karena kita tidak tahu kapan kita akan mati, maka kita diperintahkan untuk memperberat amal kita, untuk memperberat mizan kita, di mana pada saat nanti di hari akhirat, pada saat kita dibangkitkan, kita tidak termasuk seperti orang-orang muhtiina ru'usi. Tidak seperti orang-orang yang ayat dibacakan oleh imam tadi. Mereka tertunduk kepalanya. Wa afidatuhum hawa. Dan pandangan mata mereka itu adalah kosong. Ini adalah salah satu akibat pada saat seseorang tersebut, saat mereka hidup di atas dunia, maka mereka tidak pernah mempersiapkan untuk kehidupan di dunianya, untuk kehidupan di akhiratnya. Maka tidak ada amal, sehingga apa? Kepala mereka itu akan tertunduk pada saat dibangkitkan oleh Allah nanti di hari akhirat. Begitu juga pandangan mata mereka itu akan kosong, melompong. Ini adalah sebuah situasi yang sangat-sangat mengerikan bagi orang manusia. Pada saat seseorang itu akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu, mata mereka itu akan kosong menatap dan kepala mereka akan tertunduk, maka ini adalah gambaran seseorang tersebut adalah orang-orang yang akan mengalami kerugian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Apapun yang kita lakukan untuk kebaikan di atas dunia ini, itu semuanya akan dibayar lunas nanti di hari akhirat. Bahkan ada juga yang dibayar oleh Allah di dunia ini. Maka oleh sebab itu para sahabat dan salafus salih mereka itu sangat-sangat khawatir apabila semua amal-amal mereka itu dibayar tuntas di dunia ini. Bahkan mereka sangat khawatir kalau seandainya segala fasilitas yang mereka dapati hari ini di dunia itu dikarenakan, dan mereka sangat khawatir kalau seandainya nanti di hari akhirat mereka tidak mendapatkan lagi balasannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, dan barang siapa yang dibebaskan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dan orang itulah orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang sukses. Kesuksesan itu adalah pada saat seseorang itu bisa terelakkan dari api neraka. Di sini hebatnya Al-Quran mengungkapkan dengan sebuah kata zuhziha. Zuhziha itu adalah seseorang yang bisa memendahkan, orang yang bisa mengangkat beban, akan tetapi beban tersebut nyaris tidak bisa diangkat. Berbeda dengan kata-kata hamala di dalam bahasa Arab, apabila seseorang membawa air, itu bisa menggunakan kata-kata hamala. Atau misalnya dia membawa dengan sesuatu alat yang lain, intaqala. Ini penggunaan bahasa Arab. Pada saat Al-Quran mengungkapkan dengan kata-kata zuhziha, ini adalah sebuah ungkapan di mana beban tersebut adalah beban yang sangat berat untuk dipindahkan. Maka pada saat seseorang bisa melepaskan beban dirinya dari api neraka, tidak dibakar di dalam api neraka, dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah yang dinamakan dengan konsep sukses. Sukses itu bukanlah pada saat kita mempunyai mobil Lamborghini ataupun mempunyai sepeda motor Ducati. Bukanlah konsep sukses kehidupan ini. Konsep sukses itu adalah pada saat kita tidak dibakar di dalam api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka sungguh kehidupan dunia ini hanyalah tipu daya. Kenapa dikatakan dengan tipu daya kehidupan di dunia ini? Dikarenakan dunia ini adalah pandangan hulwatun khadra. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kehidupan dunia ini adalah pandangan yang hijau dan yang manis. Kenapa dikatakan yang hijau? Seseorang itu akan asik untuk melihat pemandangan yang hijau. Kalau seandainya Bapak Ibu pernah melakukan perjalanan ke Eropa dan pernah mengunjungi Swiss, di Interlaken itu merupakan salah satu kota yang paling indah di Swiss. Kalau seandainya kita melihat pegunungan dengan saljunya, dengan pepohonannya, itu seakan-akan begitulah surga. Padahal itu hanya pemandangan di dunia. Namun pemandangan tersebut tidak akan bisa kita nikmati apabila telah terjadi musim gugur, apabila terjadi musim yang memang tidak ada lagi daun-dedaunannya. Ini menunjukkan bahwasanya keindahan mata itu hanya bisa kita nikmati pada saat mata kita sehat melihatnya. Namun pada saat mata kita tidak sehat lagi melihatnya,
maka pemandangan tersebut tidak indah lagi. Sama seperti orang tua. Dulunya ayah kita itu adalah seorang yang gagah, tetapi dengan berjalannya waktu, maka kegagahannya itu akan hilang. Maka dia akan menjadi seorang yang tua yang mempunyai kulit keriput. Akan tetapi, apa yang membuat kita sebagai anaknya untuk tidak meninggalkan berbakti kepadanya, dikarenakan perintah dari Allah kepada orang tua kita. Oleh sebab itu, Rasul mengingatkan kita bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah tipu daya, dikarenakan tertipu dengan mata pandangan. Dan yang kedua adalah dikarenakan manusia ini tertipu dengan rasa. Seenak apapun makanan itu pasti akan berakhir dan hanya akan terasa sepengkal ujung lidah. Sejauh itulah rasanya dunia itu. Nah, kalau seandainya kita ingin memenuhi kehidupan di dunia ini dan ingin tamak mencari dunia ini dengan dengan tanpa menyadarinya, maka ini adalah sebuah kegagalan dalam kehidupan kita pada saat kita hidup di atas dunia ini. Kematian itu merupakan salah satu hal yang biasa terjadi. Apabila kematian itu terjadi secara tiba-tiba, maka kematian secara tiba-tiba itu adalah merupakan rahatun lil mu'min. Al-mautul mufaja'ah itu merupakan rahatun lil mu'min wa hasratun 'alal kuffar, dan mereka itu adalah sebagai ujian dan sebagai cobaan terhadap orang-orang kafir. Berapa banyak hari ini di saat kita mempunyai teman, pada saat kita berbicara setelah salat tarawih, begitu dia pulang ke rumah tanpa ada rasa sakit, ternyata dia sudah meninggal dunia. Inilah yang dinamakan dengan kematian tiba-tiba, tanpa ada sebab, tanpa ada efek apapun, tanpa ada gejala apapun. Namun dengan tiba-tiba teman tersebut bisa diambil ajalnya. Namun kematian yang tiba-tiba ini akan menjadi azab bagi orang-orang kafir. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tidak mempunyai kesempatan untuk bertobat. Ini adalah kesempatan kepada kita yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Allah masih mempertemukan kita dengan Ramadan ini. Ini adalah kesempatan. Berapa banyak dosa yang pernah kita lakukan setahun yang lalu, berbagai macam kemaksiatan yang pernah kita lakukan, namun Allah tidak mengambil nyawa kita pada malam ini. Allah masih memberikan kesempatan tersebut. Inilah kesempatan kepada kita untuk bertobat di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, Abu Dzar mempunyai pandangan lain tentang kematian. Beliau mengatakan bahwasanya ahubbul ju' wa ahibbul marid wa ahibbul maut. In ju'tu raqitu qalbi. Aku mencintai lapar, aku mencintai sakit, dan aku mencintai kematian. In ju'tu raqiyal qalb. Apabila aku lapar, maka hatiku itu akan bening. Wa in maridtu khafiya dzambi. Apabila aku sakit, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosaku. Wa in amut alqiya rabbi. Dan apabila aku mati, maka aku akan bertemu dengan Tuhanku. Hari ini, siapa di antara kita yang berani untuk meninggal? Siapa di antara kita yang senang untuk meninggal? Jawabannya ini adalah ada pada diri kita masing-masing. Berapa banyak di antara kita yang sudah siap untuk meninggal? Dikarenakan apa kita tidak siap? Padahal meninggal itu adalah momen untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu di saat Allah masih memberikan kepada kita umur panjang, kesempatan untuk beramal saleh, terkhusus pada bulan Ramadan ini, maka inilah momen yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai masjid ini hanya dipenuhi pada malam 1 sampai dengan malam 15. Jangan sampai masjid ini hanya dipenuhi malam 1 dengan malam 15. Begitu 15 ke atas itu sudah mulai kosong, sudah mulai sepi. Dikarenakan apa? Padahal Rasul sendiri yang mengatakan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah tuftahu abwabul jannah. Pintu surga itu dibuka sehingga atmosfer surga itu tercurahkan ke dalam masjid ini. Namun kenapa kita tidak mau menghadirkan keinginan kita untuk tetap meraih pintu surga tersebut terbuka? Bukan hanya 1 hari terbuka pintu surga tersebut, akan tetapi pintu surga tersebut terbuka selama 30 hari, selama 1 bulan penuh. Inilah kesempatan kepada kita untuk meraih masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa faedahnya kita mengingat kematian? Yang pertama sekali, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya al-khaufu minal jalil. Kita akan teringat
dan akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak teringat kepada kematian, maka kita akan melakukan apapun yang kita inginkan. Sehingga orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah memikirkan tentang akan kematiannya. Maka yang kedua adalah faedah untuk mengingat kematian itu adalah wal amalu bitanzil, dan kita beramal terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Allah memerintahkan melalui Al-Qur'annya dan Rasul memerintahkan melalui sunnahnya, dan itu semuanya dapat kita ketahui dari mana? Dari para ulama, daripada tabi'in. Sehingga apa? Sehingga informasi tersebut, ilmu tersebut dapat kita pahami hari ini. Kalaulah seandainya para ulama itu tidak menjadi generasi penerus setelah Rasul, maka tidak akan pernah kita bisa mengakses informasi yang disampaikan oleh Rasulullah. Oleh sebab itu kita tidak bisa memungkiri keberadaan para ulama-ulama tersebut, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana tata cara kita dalam beribadah. Waridha bil qalil. Ini adalah faedah untuk mengingat kematian. Pada saat kita mengingat kematian, kita mendapatkan sesuatu yang sedikit, akan tetapi kita rela terhadap apa yang kita dapati. Berapa banyak hari ini orang-orang tidak rela dengan pendapatannya. Mereka mencari rezeki itu, mereka mencari harta bukan mencari rezeki. Hari ini berapa banyak anak-anak muda yang terkontaminasi dengan narkoba. Bayangkan, mereka lebih menginginkan untuk menjadi kurir narkoba. Pada saat gaji kurir narkoba itu jauh lebih mahal daripada gaji seorang guru, gaji daripada seorang ustadz. Maka mereka memilih jalan praktis untuk mencari harta, bukan mencari keberkahan dari harta. Oleh sebab itu, pada saat kita mengingat kematian, maka kita akan mengingat yang dinamakan dengan waridha bil qalil, dan kita akan ridha dengan yang sedikit yang kita dapatkan. Dan yang terakhir adalah wal isti'dad liyaumir rahil. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk hari akhirat. Inilah di antara hikmah bagaimana kita mengingat kematian, dikarenakan kita tidak ada satupun yang mengetahui kematian tersebut. Sering di antara kita yang mengatakan bahwasanya kematian itu identiknya dengan orang-orang yang tua. Kematian itu teridentiknya dengan orang-orang yang sakit. Kematian tersebut identik dengan orang-orang yang memang sudah sangat-sangat tidak memungkinkan kehidupannya lagi. Salah satu kejadian pada saat saya sedang berada di Mesir, ada salah sebuah mobil yang berhenti di penyeberangan kereta api. Tiba-tiba mobil tersebut berhenti, tidak bisa berjalan lagi. Nah, pada saat tersebut, masyarakat pada saat tersebut sudah mulai panik melihat mobil yang sudah mati tersebut. Maka dikeluarkanlah penumpang yang ada di dalam mobil tersebut dan diletakkan agak jauh sedikit dari mobilnya. Dan tidak lama kemudian kereta api menghantam mobil tersebut. Dia yang diselamatkan oleh masyarakat tadi menganggap bahwasanya alhamdulillah sudah selamat dari kematian. Apa yang terjadi? Pada saat kereta api menghantam mobil tersebut, maka bannya itu melintas dan mengenai kepalanya sehingga dia mati di tempat yang lain. Ini adalah rahasia kematian kita. Maka oleh sebab itu Rasul mengajarkan kepada kita, jangan sampai pada saat kita tidur malam kita tidak membaca surat muluk. Surat muluk ini adalah hal yang paling ringan, hanya 30 ayat saja yang ayatnya. Namun kalau seandainya kita membaca ayat surat muluk tersebut, maka kita akan dijamin untuk tidak diazab di dalam kubur. Banyak hal yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW bagaimana kita menghadapi kematian ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya, sehingga kita bisa dapat meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.